kualifikasi Piala Asia U17 2025. Juara grup dari grup A hingga grup J akan otomatis lolos ke Piala Asia U17 2025. Dan sebanyak 5 negara yang akan lolos ke Piala Asia U17 2025 dari klasemen peringkat 2 terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025. فوق القانون الدولي وقد تفلت من العقاب. يفترض ألا يسمح بحدوث ذلك، وكل الدول والأطراف يجب أن تلتزم بالقانون الدولي وأن إندونيسيا قوة في الانتخابات الرئاسية. المصلحة الوطنية لإندونيسيا هي الأولوية. Jadi total football tim ini yang memang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Tim yang tentunya aware atau sadar bahwa pemimpin tertinggi di sini tidak main-main. Untuk berbakti pada negara dan bangsa akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Timnas Indonesia Putri digilas Belanda dengan skor 0-15 pada laga uji coba. Hasil minor yang didapat tim Garuda Pertiwi mendapat sorotan dunia. Tentu ini jadi motivasi bagi sepak bola Indonesia, bukan bahan renungan yang harus berlarut-larut. Ayo bangkit Garudaku. まず強いオランダとできたのはすごく良かったと思います。多くの失点はして残念なところはあります。次につながると考えてます。また選手たちと一緒にビデオを見て振り返って次に生かそうと考え。Sekedar info, duel skuad Garuda Putri versus Belanda berlangsung di Stadion De Vijverberg, Doetinchem, Sabtu, 26 Oktober 2024. Menghadapi pemain-pemain yang memperkuat klub Eropa, pasukan Satoru Mochizuki tersebut dibuat kewalahan. Pada paruh pertama, Timnas Indonesia Putri tertinggal setengah lusin gol. Masuk babak kedua, tim Garuda Pertiwi masih tampil di bawah tekanan. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Belanda membuat Timnas Indonesia Putri harus bekerja ekstra keras untuk bertahan. Pada akhirnya, Claudia Skeuneman dan kawan-kawan tak mampu menahan gempuran tim oranye dan menelan kekalahan 0-15. Bagi Timnas Garuda Putri, ini bukan kekalahan telak perdana pada FIFA Matchday Oktober 2024. Sebelumnya, tim Garuda Pertiwi juga menyerah 0-9 dari klub asal Jepang, Nojima Stella, 9 Oktober lalu. Selain itu, Putri Garuda juga takluk 1-11 dari klub asal Belanda, ADO Den Haag pada 23 Oktober lalu. Kekalahan telak Timnas Indonesia Putri mendapat sorotan dunia. Akun Instagram Sport yang memiliki pengikut hingga 75,3 juta mengunggah skor akhir duel tim Garuda Pertiwi versus Belanda. Menuliskan keterangan, tim Belanda tidak memperlihatkan belas kasihan. Skor pertandingan Timnas Indonesia Putri versus Belanda mendapatkan like hingga 1 juta lebih dan dikomentari hingga 16.000 orang dari berbagai dunia. Bahkan Justin Hubner turut berkomentar dalam akun tersebut. Kekalahan ini memang berat, namun menjadi bahan introspeksi untuk memperbaiki banyak aspek, mulai dari taktik, fisik, hingga mental. Dengan dukungan dan motivasi, termasuk dari pemain dan fans, kekalahan ini bisa dijadikan pelajaran untuk menciptakan tim yang lebih tangguh di masa mendatang. Jadi total football
tim ini yang memang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Tim yang tentunya aware atau sadar bahwa pemimpin tertinggi di sini tidak main-main, yang memiliki kesatuan rasa untuk membela bangsa ini. Untuk berbakti pada negara dan bangsa. Tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Antara Indonesia dan Bahrain kembali memanas setelah kekalahan telak 15-0 yang dialami timnas putri Indonesia melawan Belanda. Namun, bukan kekalahan itu yang menjadi pusat masalah, melainkan ulah seorang selebgram asal Bahrain bernama Noaimi. Kali ini, bukan masalah politik atau urusan olahraga, tapi lebih dalam dari itu. Kehormatan simbol bangsa Indonesia, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu yang sakral ini kembali jadi sorotan setelah seorang selebgram asal Bahrain melakukannya dengan cara yang dianggap merendahkan dan menyinggung jiwa nasionalisme Indonesia. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan yang kerap dinyanyikan di berbagai negara. Banyak juga anak-anak luar negeri yang dengan polos menyanyikannya sebagai bentuk penghargaan, dan itu justru membuat rakyat Indonesia bangga. Tapi kali ini beda. Publik Indonesia merasa terhina karena Noaimi, sosok yang sudah dikenal sering membuat sensasi, memainkan Indonesia Raya dengan biola sebagai instrumen dalam sebuah unggahan video yang dianggap sengaja bernada melecehkan. Noaimi menampilkan ekspresi wajah yang dianggap tidak sopan, dengan mulut terbuka lebar dan gerak tubuh yang tampak sengaja menunjukkan sikap tidak hormat. Ekspresi yang ditunjukkan Noaimi dianggap melecehkan lagu kebangsaan Indonesia, bahasa tubuh dan sikapnya yang dinilai mengarah pada ejekan yang melewati batas. Hal ini bukan sekadar penampilan biasa, melainkan bentuk penghinaan terhadap simbol negara yang sakral. Banyak yang menyuarakan pendapat di media sosial bahwa tindakan semacam ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan rasa hormat terhadap budaya serta kebanggaan bangsa lain. فوق القانون الدولي وقد تفلت من العقاب. يفترض ألا يسمح بحدوث ذلك. وكل الدول والأطراف يجب أن تلتزم بالقانون الدولي. التنافس والتدافع أمر طبيعي وأن إندونيسيا قوة في الانتخابات الرئاسية. والمواجهة المباشرة خطيرة، وهذا ما نسعى دائما لتجنبه. إندونيسيا مستقلة وفاعلة، فنحن نتصادق مع الجميع. لكن المهم هو المصالح الوطنية. المصلحة الوطنية لإندونيسيا هي الأولوية. تسعى إندونيسيا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Merdeka! Merdeka! السيد برابو أن يدار بطريقة. Situasi ini menjadi pengingat bahwa simbol kebangsaan seperti lagu Indonesia Raya harus selalu dihormati oleh siapapun. Dukungan simpati dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa penghormatan terhadap lagu kebangsaan Indonesia memiliki nilai universal. Tidak masalah jika selebgram asal Bahrain ini menjadi viral. Mari kita berdoa bersama agar ia segera menerima hukuman yang berlaku, baik dalam hukum agama maupun hukum negara. Saya yakin, dengan doa kita bersama secara gotong royong, permohonan ini akan dikabulkan, apalagi tindakan tersebut jelas salah. Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo juga berdiri bersama dalam menghadapi permasalahan yang mengguncang rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Sebagai pemimpin negara, Prabowo dan Jokowi tahu bahwa simbol-simbol kebangsaan, khususnya lagu Indonesia Raya, bukanlah sekadar lagu. Di dalamnya tersimpan sejarah, kebanggaan, dan doa seluruh rakyat Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan penuh kesadaran, Prabowo dan Jokowi bergandengan tangan, mengusung nilai kebersamaan dan martabat bangsa yang begitu sakral. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penghormatan terhadap simbol negara adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi komunitas internasional. Dengan suara penuh ketegasan, ia mengimbau agar setiap individu, terutama yang memiliki pengaruh besar di media sosial, lebih memahami makna mendalam dari penghormatan antar budaya.
Prabowo menyampaikan bahwa menjaga simbol negara adalah kehormatan yang tak ternilai, sesuatu yang harus dirawat oleh siapapun yang merasa cinta pada tanah air ini. Tak hanya di dalam negeri, simpati dari berbagai belahan dunia mulai berdatangan. Media Arab dan beberapa negara lainnya turut memberikan dukungan kepada Indonesia. Indonesia for me feels like home. Sound is amazing. Everyone sings, yo, ayo, everyone stands up. Yeah. And you really feel the energy and the family. Mereka menyuarakan empati dan rasa hormat terhadap lagu kebangsaan Indonesia, serta mendukung upaya Prabowo dan Jokowi dalam menjaga martabat bangsa. Dukungan dari berbagai negara seakan menjadi kekuatan tambahan bagi rakyat Indonesia. Sebuah pengingat bahwa rasa hormat dan nilai sakral bangsa adalah bahasa universal yang dipahami oleh siapapun. Momen ini bukan hanya tentang menjaga simbol negara, tetapi tentang menjaga jiwa bangsa itu sendiri. Prabowo dan Jokowi menunjukkan kepada dunia bahwa bagi Indonesia, cinta kepada tanah air adalah harga diri yang tidak bisa dinegosiasi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu. Merdeka!